Nyonya M, seorang ibu rumah tangga berumur 35 tahun, mempunyai seorang anak berumur 4 tahun. Nyonya M berpendidikan SMA dan suami Nyonya M bekerja sebagai PNS di suatu kantor kelurahan. Saat ini Nyonya M dirawat di ruang kandungan sejak 3 hari yang lalu. Sesuai dengan pemeriksaan, Nyonya M positif menderita kanker rahim grade 3 dan pemeriksaan telah dilakukan untuk persiapan operasi. Nyonya M menjelang 2 hari akan dioperasi. Nyonya M diam dan tampak cemas dan bingung dengan rencana operasi yang akan dijalankan. Dokter hanya menjelaskan bahwa Nyonya M harus dioperasi karena tidak ada tindakan lain yang dapat dilakukan oleh dokter. Memberitahu perawat kalau Nyonya M atau keluarga bertanya, sampaikan operasi adalah salah satu jalan terakhir dan jangan dijelaskan tentang apapun. Tunggu saya yang akan menjelaskannya. Saat menghadapi hal tersebut, Nyonya M berusaha bertanya kepada perawat ruangan yang merawatnya. Apakah saya masih bisa punya anak setelah dioperasi nanti? Karena kami masih ingin punya anak. Apakah masih ada pengobatan yang lain selain dioperasi? Dan apakah operasi saya bisa diundur dulu, suster? Penyakit ibu hanya bisa dengan operasi, tidak ada jalan lain. Yang jelas ibu tidak akan bisa mempunyai anak lagi. Bila ibu tidak puas dengan jawaban saya, silakan tanyakan langsung kepada dokter ya bu. Saya akan menunggu suami saya dulu, suster. Secepatnya ya bu, besok ibu sudah akan dioperasi. Ibu tidak boleh begitu, ibu harus dioperasi agar penyakit ibu tidak parah. Kita hanya bisa berusaha. Dan setelah penolakan pasien tersebut, perawat A datang kepada kepala ruangan dan mengatakan bahwa Nyonya M menolak untuk melakukan operasi. Nyonya M masih ragu karena dokter belum menjelaskan rencana operasi yang akan dilakukan. Pesan dokter, saya tidak boleh menjelaskan tentang operasi tersebut. Harus menunggu dokter. Dan sampai saat ini dokter belum menjelaskan operasi yang akan dilakukan pada Nyonya M dan keluarga. Dan akhirnya pasien pulang. Setelah saat itu beberapa hari kemudian ada surat yang kepada rumah sakit dari Nyonya M yang berisi ketidakpuasan dari pelayanan di mana Nyonya M dirawat. Oleh karena itu, pihak rumah sakit pimpinan menanggapi surat tersebut dan berusaha mencari tahu keberadaan khusus yang terjadi pada Nyonya M dan akan mengambil tindakan. Kesehatan merupakan hal terpenting dalam kehidupan manusia, sehingga orang-orang melakukan berbagai cara untuk memperoleh kesehatan yang prima. Orang-orang yang sedang sakit berusaha mencari pelayanan kesehatan, salah satunya dengan cara pergi ke rumah sakit. Pasien datang ke rumah sakit mengharapkan pelayanan keperawatan yang sesuai dengan haknya, sehingga tidak puas ketika harapan pelayanan yang diterima tidak terpenuhi. Dalam pelayanan di rumah sakit, selain dokter, perawat juga berperan strategis dalam mewujudkan harapan pasien. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, perawat sangat dibutuhkan terkait masih banyak hal keluhan baik pasien maupun keluarga mengenai sikap dan tindakan perawat yang kurang baik, kurang terampil, dan lambat dalam menanggapi keluhan pasien. Pentingnya profesionalisme perawat ditunjukkan oleh beberapa penelitian di mana perawat berperan dalam usaha penyembuhan pasien. Yang pertama, pengaruh persepsi layanan keperawatan di rumah sakit terhadap loyalitas pasien. Yang kedua, sikap profesional perawat mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan dan kepuasan pasien. Yang ketiga, perawat tidak mampu menjaga sikap profesional akibat banyaknya tugas yang dikerjakan, baik tugas mandiri maupun tugas limpahan dari tenaga kesehatan lain, sehingga perawat lupa mengerjakan tugas utamanya. Dalam pelayanan keperawatan, dilema etik sering muncul sebagai masalah yang mempengaruhi perawat untuk membuat keputusan terkait tindakan yang tepat. Dalam situasi seperti ini, konflik mungkin timbul di antara keduanya atau prinsip yang lebih etis, dan kemungkinan setiap solusi
untuk konflik dapat berisi hasil yang tidak diinginkan oleh pihak yang terlibat. Manajemen pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan banyak mengalami tantangan perubahan yang juga mengakibatkan terjadinya dilema etik, dalam hal ini mempengaruhi pengambilan keputusan oleh kepala perawat. Untuk menyelesaikan dilema etik, kepala perawat sebagai manajer di Bangsal perlu membuat keputusan berdasarkan kepercayaan dan perasaan yang secara fundamental baik atau benar. Konsep dilema etik digunakan untuk merujuk pada keadaan di mana perawat dihadapkan pada dua keputusan yang sama-sama tidak memuaskan. Dilema etik juga dapat mempengaruhi sikap perawat terkait ketidakamanan kerja atau job insecurity, menyebabkan perawat berniat meninggalkan profesi yang berdampak terhadap kekurangan staf perawat. Penelitian Brook et al. Pada 2015 menemukan bahwa job insecurity mempengaruhi sikap kerja, keterlibatan kerja, kesejahteraan psikologis, burnout, kepuasan pekerjaan yang membutuhkan dukungan rumah sakit terhadap keadaan kerja perawat. Penelitian Mossad-Degrad menemukan job insecurity terbukti berdampak pada rasa tidak aman dan ancaman akan kehilangan pekerjaan pada perawat karena kurangnya dukungan pihak rumah sakit. Menurut Amestiasi, dilema etik yang dirasakan perawat timbul akibat kurangnya pengalaman, pengetahuan, dan informasi terkait tindakan DNR atau Do Not Resuscitate yang tidak cukup informasinya dan mempengaruhi keefektifan pemberian perawatan yang bermartabat. Perawat menjadi kurang optimal dalam pengambilan keputusan karena tingginya stres dan kecemasan maupun faktor lingkungan.